Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama Pak Arif dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, Pak Arif mengajak teman-teman tidak lupa untuk berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan salah satunya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, serta senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib berterima kasih kepada Allah, teman-teman, karena Allah yang sudah memberikan kita banyak kenikmatan, kesehatan, ya, nikmat iman, nikmat Islam, kita bisa sholat, bisa beribadah, ya, bisa dalam keadaan sehat walafiat. Itu sangat luar biasa sekali, teman-teman, ya. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar kisah dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Ya, teman-teman tahu semua ada Khulafaur Rasyidin, penerusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ajaran-ajarannya kemudian menjaga ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalannya juga, ya teman-teman, ya, yaitu ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Khalifah bagus Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga, oke, tepat sekali, Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Oke, teman-teman, pada kesempatan hari ini nanti Pak Arif akan bercerita, ya, kisah teladan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, kita langsung simak saja, ya. Tentang apa ya Pak Arif ceritanya? Oke, ya, Pak Arif, tema kisah kita pada hari ini adalah tentang kejujuran, sifat jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian, ya, antara apa yang dikatakan, apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita lakukan. Itu sesuai, teman-teman. Ketika kita pernah melakukan sesuatu hal, ya sudah, kita bilang sesuai dengan apa yang kita lakukan, ya, kita kita ucapkan dengan penuh kebenaran, ya teman-teman, ya, dengan benar, tanpa adanya kebohongan sedikit apapun. Itu sifat jujur. Bukankah Rasulullah mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang mempunyai sifat jujur? Oke, teman-teman, kita langsung mulai saja, ya teman-teman, ya. Pak Arif sudah mempersiapkan ini, ya. Apa ya teman-teman, semacam kayak mainan kecil, tapi ini nanti akan menggambarkan kisah yang Pak Arif sampaikan kepada teman-teman. Let's go. Kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, ya, langsung mulai. Oke, bismillah. Oke, teman-teman, kisahnya ini berawal pada suatu malam. Kalau malam biasanya ditandai dengan adanya tepat sekali bulan, ya. Pada suatu malam, ya, kalau di tanah Arab, kalau malam itu biasanya dingin sekali. Berbeda ketika pada siang hari. Siangnya panas, malamnya dingin. Sehingga para sahabat itu kalau keluar malam menggunakan jaket yang terbuat dari kulit domba. Itu, teman-teman. Sedangkan kalau siang itu panas sekali, ya teman-teman, ya. Pada suatu malam
Khalifah yang kedua, siapa tadi namanya? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah itu seorang pemimpin, ya. Khalifah Umar bin Khattab beserta para pasukannya, tapi tanpa suara ya teman-teman ya. Khalifah kalau keluar malam itu tanpa suara. Ya, jadi Khalifah Umar bin Khattab kalau pada waktu malam dia keluar secara diam-diam melihat situasi masyarakatnya, rakyatnya. Ya, Khalifah Umar dilihat. Oh, ada yang belum makan, ada yang masih kekurangan bahan makanan. Kemudian ketika dia melihat itu, dia langsung pulang mengambil bahan makanan itu untuk rakyatnya yang seperti itu. Baru ketika sudah yakin Khalifah Umar bin Khattab itu rakyatnya semuanya sudah tenang, baru dia pulang tidur. Itu teman-teman, Khalifah Umar bin Khattab terkenal dengan keadilannya. Ya, dia Khalifah Umar bin Khattab keluar pada malam hari secara diam-diam tanpa ada orang siapapun yang tahu. Ya, dia keluar dengan beberapa prajuritnya, beberapa pembantunya teman-teman ya, beberapa pegawainya. Kemudian ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, ya, dia jalan-jalan, melihat, kemudian dia sampai pada suatu rumah. Ya teman-teman ya, dia sampai pada suatu rumah. Kemudian dia berhenti di dekat tembok rumah itu. Tiba-tiba ada nenek-nenek yang keluar. Pura-puranya dari sini ya. Nah, neneknya di sini. Aduh, gimana ini buat besok ya? Susu yang dihasilkan kambing-kambingnya cuma sedikit. Nanti nggak ada yang beli. Bagaimana ya ini ya? Nenek itu bilang seperti itu. Kemudian cucunya keluar. Assalamualaikum nenek. Ya, tapi cucunya sudah dewasa ini teman-teman ya. Bukan kecil, sudah dewasa. Gimana cucu? Susu yang dihasilkan oleh kambing-kambing kita hasilnya cuma sedikit. Gimana nanti kalau kita jual besok? Pasti nanti orang-orang pada tidak mau. Kemudian cucunya bilang, wahai nenek, itu rezeki yang diberikan Allah untuk kita. Kita harus bersyukur, harus qanaah, ya, menerima apa adanya yang diberikan Allah kepada kita. Berarti nanti besok kita rugi ya, Cuk? Ya, tidak apa-apa nenek, tidak apa-apa. Memang itu rezeki kita. Terus kemudian nenek bilang, Cuk, gimana kalau susunya ini kita campur dengan air? Biar nanti kelihatan banyak. Kemudian cucunya menangis. Masya Allah nenek, nenek kok seperti itu? Itu namanya tidak jujur. Ini tadi siapa yang mendengar? Khalifah Umar bin Khattab mendengar. Kalau neneknya cucunya jujur, tidak mau mengikuti apa yang dikatakan nenek. Cucunya menangis sambil bilang, nenek, kok seperti itu nenek? Gimana ini? Menangis. Kemudian bilang, tidak boleh nenek, nanti Khalifah Umar bin Khattab marah. Neneknya bilang, wahai cucuku, kan Khalifah Umar bin Khattab tidak tahu gimana hari ini keadaan kita. Nenek sambil menangis, ya. Khalifah Umar bin Khattab tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang kita lakukan.
Karena Allah Maha melihat apa yang kita lakukan, dan semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban, wahai nenek. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab melihat jawaban cucu dari nenek ini, langsung segera balik kanan, langsung pulang. Lah, sampainya di rumah, ya teman-teman ya, Khalifah Umar bin Khattab langsung membangunkan anak-anaknya. Woi anakku, bangun pada malam hari itu. Kemudian dibangunkan anak-anaknya Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian terus ditanya itu, woi anak-anakku, siapa yang mau menikah? Angkat tangan. Di antara anak-anaknya Khalifah Umar bin Khattab tidak ada yang angkat tangan. Ada satu yang angkat tangan, namanya Asim. Kemudian Asim tadi mengangkatkan tangan. Saya ayah, saya mau menikah. Kemudian, ya, nanti kamu akan saya nikahkan dengan kenalannya ya, yang dia tahu, yang Khalifah Umar bin Khattab tahu tadi, berdasarkan penglihatannya pada waktu malam. Nah, itu teman-teman ya. Nah, setelah itu nenek tadi akhirnya tidak jadi mencampurkan susu tadi ke dalam dengan air. Akhirnya mereka berdua mengambil susunya ini, kemudian dimasukkan ke dalam rumah. Mereka berdua masuk ke dalam rumah. Ya teman-teman ya. Nah, setelah itu pada esokan harinya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, teman-teman ya, datang. Khalifah Umar bin Khattab datang. Kemudian bersama neneknya, ya, juga bersama cucunya. Oke, kalau mau menikahkan anaknya dengan cucunya nenek tadi yang jujur, dia tidak mau mencampurkan air susu dengan air putih, air bening, ya, dengan air biasa, susu dengan air biasa, sehingga terlihat banyak. Nah, itu teman-teman. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab menikahkan dengan anaknya Asim itu dengan cucunya nenek tadi. Kemudian mempunyai anak, namanya siapa? Abdul Aziz. Nah, dan Abdul Aziz itu ya mempunyai anak namanya Umar seperti nama kakeknya. Sehingga teman-teman, pada kisah-kisah atau pada para pemimpin-pemimpin muslim itu ada kisahnya Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang sangat luar biasa sekali. Ya, setelah sepeninggalnya para khulafaur rasyidin. Sehingga para ulama mengatakan, ada yang mengatakan kalau Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifatur rasyidah yang kelima ya. Khalifah yang kelima setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz, cucu dari Khalifah Umar bin Khattab. Ya teman-teman ya, dari kakek yang sangat luar biasa sekali, dari keturunan luar biasa sekali yang menjaga nilai kejujuran, menghasilkan ya, melahirkan seorang pemimpin muslim seperti teman-teman semua nanti ya, yang taat beribadah, setiap waktunya, setiap kegiatannya dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman ya. Nah, dari kisah seperti ini teman-teman bisa mengambil hikmah ya teman-teman ya, yaitu jujur akan menimbulkan berbagai hikmah, berbagai manfaat buat kita. Di antaranya adalah mempunyai teman banyak, ya kan? Kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Orang yang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita ketika berbicara pasti berbicara yang baik-baik. Itu orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perilakunya keluar nilai-nilai kebaikan dalam hidupnya. Masya Allah teman-teman ya. Pak Arif mengajak teman-teman semua untuk meneladani kisah ya, anak kecil mempunyai sifat jujur. Atas kejujuran anak kecil ini tadi menikah ini dengan putra seorang pemimpin. Kalau di negara Indonesia kayak mungkin
putra presiden gitu ya. Anak penduduk biasa menikah dengan putra presiden. Itu pada zaman itu teman-teman ya. Sekarang bisa booming, itu bisa terkenal ya teman-teman ya. Nah, itu salah satunya hikmah manfaat teman-teman mempunyai sifat jujur ya. Allah akan selalu melindungi orang-orang yang mempunyai sifat jujur di setiap perilakunya, ucapannya, pasti dia akan selalu dalam kebaikan. Bahkan nanti ketika dia meninggal dunia ya, insya Allah dia meninggal dalam keadaan kebaikan. Apa yang dia lakukan dalam kebaikan itu ya teman-teman ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Misalkan teman-teman orang tua perintah ya, misalkan, Kak, aku belikan bumbu di warung, bawakan uang misalkan ya sama kakaknya. Kemudian uangnya 10.000, ternyata masih kembali 5.000. Pastikan teman-teman, wah ini masih 5.000 buat jajan. Nah, kalau buat jajan jujur nggak itu? Sudah bilang ayah bunda belum? Bilang ayah bunda dulu pulang. Bun, ini masih kembaliannya masih 5.000. Gimana ini? Dah, kembalikan aja buat kamu Kak, buat jajan. Misalkan seperti itu. Nah, teman-teman ya. Nah, teman-teman dalam kehidupan sehari-hari pun juga sama. Di rumah pastikan kita biasakan ya untuk berkata sesuai apa yang pernah kita lakukan. Ya, sesuai apa yang pernah kita ketahui, apa yang pernah kita lihat. Jadi sesuai. Jangan sampai ketika kita melihat hal itu A, kemudian kita bilangnya B. Nah, berarti itu jujur nggak? Tidak jujur. Ya teman-teman ya, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang senantiasa berlaku jujur. Oke teman-teman, cukup itu ya dari Pak Arif. Insya Allah nanti akan ada kisah-kisah yang lain yang akan Pak Arif sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari secara perkataan. Hal yang salah itu pasti dari Pak Arif, sedangkan yang benar itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hak, yang maha benar. Oke teman-teman, cukup sekian dari Pak Arif. Pak Arif akhiri ya. Pak Arif pesan teman-teman berlaku jujur ya, salah satunya tadi sesuai dengan kisah. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, ibadahnya, sholatnya jangan sampai terputus, jangan sampai lepas ya. Ibadah kita harus kita kunci dalam diri kita amalkan setiap harinya. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah teman-teman.